kedua ada TikTok, globalisasi sama identitas lokal. Teman-teman tahu ya kalau di TikTok ini yang sering kita lihat itu kan video-video dari banyak negara. Ini salah satu bentuk bahwa TikTok ini merupakan media perantara yang melanggengkan dan memasukkan lagi itu globalisasi itu. Tapi nggak cuma video-video random aja yang bisa kita lihat. Aku juga banyak menonton video yang ada esensi budaya di dalamnya, ada jadi tahu budaya luar. Nggak cuma itu, budaya lokal yang selama ini tertutup pun jadi kebuka nih di TikTok. Aku kan nggak salah pernah lihat deh ada VT tentang budaya Indonesia yang lagi di Jepang. Oh iya tuh kayaknya. Nah, jadi kemarin itu tuh Pak, ada tuh di namanya Osaka Expo. Di Osaka Expo tuh memperkenalkan budaya-budaya dari berbagai negara, dan salah satunya Indonesia. Nah, kok bisa jadi viral ya Osaka Expo sampai ada nyanyian kayak yel-yel penarik pengunjung itu sampai viral tuh di TikTok. Nah, itu tuh salah satu TikTok itu sebagai media gimana tuh memperkenalkan Osaka Expo tadi, apalagi terkhusus yang Indonesia Pavilion, di mana di Indonesia Pavilion ini kan menjelaskan tentang kultur Indonesia. Itu viral di TikTok, jadi orang tuh banyak yang datang ke Osaka Expo dan banyak yang mampir nih ke pavilion Indonesia. Tapi nggak cuma tentang aktiviti budaya gitu loh. Aku juga sering lihat video-video random, tapi musiknya itu musik barat dan musik timur. Jadi kayak lagu timurnya tuh aku lupa. Lagu Tabola Bale. Iya. Nah, itu lagi viral banget nih, sampai itu nggak hanya viral di Indonesia, tapi di luar negeri juga viral, sampai yang event Malaysia pun muterin lagu Tabola Bale. Terus ada konser di Filipina kemarin itu muterin lagu Tabola Bale juga. Bahkan ada kayak senam ini ya, ada tuh satu akun TikTok senam orang luar negeri, dia pakai lagu Tabola Bale gitu. Itu tuh dari mana deh lagunya? Seperti timur ya. Jadi benar-benar VT ini TikTok ini jadi sarana kita buat tahu berbagai macam budaya gitu. Tapi ada lagi, nggak cuma itu doang, karena tadi bahas musik ya. Aku juga ada dengar, aku juga nonton nih di TikTok. Paduan suara. Paduan suara kalau bahasa gaulnya, bahasa Inggrisnya fire gitu lah yang kita sebutnya ya, fire. Nah, banyak juga KD dari Indonesia, anak muda bangsa, bahkan dari universitas itu mengikuti lomba internasional. Mereka itu membawakan lagu-lagu daerah yang dikemas, mereka jadikan itu sebuah paduan suara. Dan di penampilan itu mereka bukan hanya menampilkan suaranya, tapi juga pertunjukannya. Mereka memakai tari-tarian juga, menyanyikan lagu dari Papua, pakai baju-baju Papua, pakai baju-baju adat. Mereka tampilkan itu di panggung internasional, dan hebatnya lagi mereka menang. Gitu. Mereka menang, mereka berhasil bersaing sama negara-negara lain, negara-negara barat lain yang ikut lomba di situ. Dan ya, kita tahu itu juga dari TikTok. Kalau misalnya kita nggak secara langsung duduk di situ menampilkan itu, tapi kita bisa lihat gitu loh, itu lagi di TikTok gitu loh, bahwasanya budaya kita ini mampu juga loh bersaing sama budaya-budaya mereka. Budaya kita ini keren juga kok, berkualitas juga kok gitu, bisa menang juga kok gitu. Aku kalau nggak ada TikTok aku nggak tahu tuh rasanya. Kayaknya IG ada, cuman kalau misalnya TikTok ini kan lebih ke memang video-video ya, jadi benar-benar semuanya bisa akses di handphone doang gitu. Jadi sebenarnya adanya TikTok ini jadi salah satu alat kita buat naikin lagi nih identitas budaya kita yang udah lama udah nggak dikenal lagi gitu. Kok bisa sih TikTok ini jadi alat perantara itu, karena selama ini kita dikenal tuh jelek-jeleknya doang. Benar banget sih Kak. Jadi kan seperti yang kita ketahui, TikTok itu penggunanya paling masif ya gitu. Tua, muda, anak kecil, kakek, nenek semua itu pasti main TikTok. Kalau lagi waktu kosong yang di scroll TikTok gitu kan. Lagi nggak ada ngapa-ngapain di scroll TikTok. Bobo TikTok. Aktivitas itu bukan dengan TikTok, tapi kita juga dengan TikTok. Jadi kalau bisa ada pengguna TikTok itu Wah tenang, emang anak TikTok banget. Gila.
tadi tambah apa ya? Terus juga ada lagu-lagu koplo. Koplo nggak sih? Koplo itu kan berasal dari Jawa Timur ya. Nah itu tuh sekarang juga terkenal melalui platform TikTok gitu. Dulu kan yang main koplo tuh orang Jawa Timur tradisionalnya. Nah sekarang kita tuh udah masuk tuh lagu-lagu yang tadi dicampur koplo, lagu barat juga dikoploin, di remix, bahkan diraih lebih viral dan lebih enak gitu. Iya, sih. Itu jadi TikTok ini berpengaruh gede ya terhadap globalisasi dan budaya kita juga. Itu semua kebanyakan itu pasti berpengaruh. Globalisasi juga ya. Apalagi kalau ngomong-ngomong tentang globalisasi, semuanya itu makin kecil, semuanya makin mudah diakses. Dari sepelosok dunia pun bisa kita tahu. Kayak nggak kebayang aja gitu lagu-lagu timur itu bisa mendunia. Bentar lagi lagu Riau lagi. Lagu-lagu barat bahkan kena juga tuh sama koplo-koploan. Lebih itu ini gimana? Kita dengerin ya. Lagu barat dikoploin di remix di wow. Banyak sih ya. Nggak usah kedua lagu. Iya. Ini. Jadi udah asik tuh. Ini tuh lagu The Walters, judulnya itu I Love You So. Tapi itu sama Indonesia dikoploin gitu. Padahal lagu ini lagu galau gitu, tapi tiba-tiba jadi koplo, jadi asik gitu, jadi orang-orang jadi suka sama lagunya. Asik itu orang jadi kepo. Ini kok bisa nih lagu kayak gini dikoploin dari mana? Kadang kita nggak tahu juga. Jadi kalau dilihat TikTok ini benar-benar apa ya? Salah satu kesempatan gitu lah buat memperkenalkan lagi gitu kan budaya kita di mancanegara. Jadi Oke, nah tadi kan kita udah bincang-bincang ya gimana adanya TikTok itu jadi salah satu opportunity kita lah buat naikin identitas lagi budaya-budaya kita sampai dikenal ke seluruh dunia karena jangkauannya luas gitu kan. Tapi aku dulu sebelum adanya mix ini, dulu aku pernah loh dengerin lagu-lagu dari Indonesia, lagu-lagu timur gitu di depan teman-temanku. Terus mereka pada bilang, ih norak banget lagunya, selera musiknya nggak banget itu. Pernah kalian digituin? Aku sampai kayak emang ngapa gitu. Nah, ini dong aku dengerin lagu drum text, aku dengerin lagu Taylor Swift apa segala macam lagu barat pokoknya tuh mereka tuh kayak ini dong lagu gue tuh keren gitu. Lah emang harus ya barat mulu gitu. Emang sekeren itu barat. Jadi menurut aku sampai kayak barat tuh sampai mendominasi budaya-budaya yang seharusnya kita juga punya loh, kita juga ada loh. Masa mau mereka aja sih gitu yang didengarkan, sampai ada stereotip bahwa kalau nggak barat nggak keren. Oh my god, itu aku pernah dengar tuh. Nah jadi sebagai anak HI kita kan udah pernah nih belajar di studi postkolonial kayak gini itu kan termasuk bentuk kolonialisasi baru ya. Nah adanya TikTok dengan kita memposting lagi, menaikkan lagi budaya-budaya kita, itu tuh termasuk perlawanan kita terhadap hegemon si barat ini nggak sih? Ya nggak sih? Benar-benar. Ya nggak sih? Benar kan? Si TikTok ini kan masif ya pemakaiannya, semua orang pakai. Tadi juga kita udah singgung gitu. Nah memang di tengahnya gempurnya pemakaian TikTok ini, secara tidak langsung, secara bersamaan globalisasi pun juga akan masuk gitu. Tadi banyak banget Kak Dian singgung kalau ternyata kalau nggak barat nggak keren gitu kan. Iya. Tapi ternyata secara tidak langsung juga globalisasi membawa budaya kita tuh dikenal melalui koplo tadi. Kita udah pernah singgung juga kan koplo gimana gitu. Nah ternyata bisa dilihat koplo dengan lagu barat tuh bisa bersamaan loh gitu. Bisa loh mereka berdampingan gitu. Dan TikTok yang buat itu viral. Betul. Jadi platform TikTok itu bisa membantu bagaimana masifnya budaya kita juga gitu. Percampuran dari pemakaian TikTok dengan adanya lagu koplo, terus tadi juga dance-nya juga banyak yang make gitu kan. Ternyata nggak seburuk itu budaya kita gitu. Jadi dengan adanya TikTok terus dibantu dengan
globalisasi. Nah, namanya teknologi itu kita nggak bakal bisa tinggalin kan. Kalau kita nggak hidup bersama dengan global teknologi gitu ya, itu bakal susah juga kan. Nah, orang-orang tahu koplo juga melalui apa? TikTok. TikTok apa? Platform teknologi kan. Gitu. Makanya juga kalau kita milih untuk nggak usah lah upload di TikTok atau nggak usah lah main TikTok ngapain gitu, ya nggak bisa. Itu bukan jalan, buat kita bisa memperkenalkan budaya kita. Justru itu bagian kita menutup diri jatuhnya kan. Nah, caranya adalah dengan salah satunya itu tadi memperkenalkan koplo ataupun dance yang ada di Indonesia dalam bentuk baru ya gitu. Nah, itu juga menjadi platform untuk konten-konten kreator kecil di Indonesia gitu. Tapi wait. Terkait budaya ya. Terkait budaya, terus yang kamu bilang tadi lagu-lagu koplo. Oke, mungkin itu kan selera musik yang asik gitu ya. Iya. Jadi gampang banget tuh disukai banyak orang gitu. Tapi menurut aku tuh pernah dengar nih batik Korean style. Jadi menurut aku TikTok ini juga bikin stereotip orang, karena kita nih udah lihat ya pakaian semuanya kiblatnya ke Korea. Itu gara-gara TikTok. Aku sendiri jujur ngelihat simple ya pakaian Korea gini-gini, tapi kan nggak harus, nggak sih budaya asli kita, original budaya kita itu batik mau di Korean style kan, itu tuh nggak banget. Itu tuh gara-gara TikTok juga tuh. Benar. Ya kan? Iya. Kayak gitu. Jadi kan kayak esensi batik tuh hilang dong. Ya nggak sih? Kalau ngomong tentang esensi Iya. ya, esensi batik yang hilang itu tuh bisa kita bahas dari sudut pandang teori Kak. Kalau misalnya kita, mungkin teman-teman yang nonton juga udah pernah belajar kayak di postkolonial itu ada perspektif hibriditas budaya. Jadi kalau misalnya kita cerita tentang hibriditas budaya tadi, batik Indonesia, Korean style dari Korea digabung jadi batik Korean style gitu. Jadi itu yang lebih termakan sama publik gitu. Itu yang lebih diterima sama publik sekarang. Nah, itulah konsep hibriditas budaya itu. Ada dua budaya, dia bersatu, berinteraksi, memunculkan budaya yang baru, memunculkan suatu produk yang baru yang lebih diterima, yang lebih unik mungkin di masyarakat. Dan menurut aku itu fine-fine aja ya, karena kalau dilihat-lihat tuh batik Korean style oke juga nggak sih? Tapi kayaknya itu sama aja nggak sih, sama-sama luntur. Kayak budaya kita itu makin lama makin luntur gitu, apa-apa selalu dikoreain, standar kecantikan Korea. Nah itu tuh gara-gara TikTok tuh. Itu TikTok itu yang buat kayak gitu. Jadi kayaknya menurut aku Pemakaiannya gimana kita mandang TikTok itu sendiri, karena globalisasi itu ini ya, kalau dibuat kerangkanya, grafiknya, dia tuh bakal terus naik turun. Gimana tren yang ada gitu. Nah, itu lagi TikTok bawa pengaruh gede banget. Itu sih. berarti tren itu juga yang buat siapa? Nah, gini sih, kalau misalnya kita ngomongin tren segala macam, kita juga sebagai pengguna, sebagai konsumen ini harus pandai-pandai. Wise Ya harus bijak gitu kan. Walaupun se-trending apapun tren ada di TikTok, kita kan takut ya budaya kita tuh luntur gara-gara ada budaya dari luar segala macam, apalagi sekarang Korean style segala macam. Nah, cara kita sendiri sebagai pengguna TikTok, ya kita harus pandai-pandai memilih. Jangan sampai semuanya itu kita terima dengan mentah-mentah. Kita anggap itu semua keren, bagus, sehingga kita mengesampingkan budaya kita. Jadi kita harus kayak memilih lah mana yang emang bisa di collab atau diinovasikan, tapi kita juga harus tetap mempertahankan budaya kita yang asli. Jadi mau segimanapun berkembangnya zaman, kita juga nggak meninggalkan budaya kita, dan kita juga masih ingat nih tentang identitas lokal kita seperti apa gitu. Batik itu bisa tetap eksis Biar ya tetap dengan eksis. cara baru. Karena kayak sekarang kalau kita lihat kebaya-kebaya yang old itu jarang banget nggak sih dipakai. Bahkan pejabat-pejabat negara sekarang tuh pakai kebaya yang modern lagi gitu. Ya itu kan karena adanya TikTok tadi ngebentuk stereotip kan. Kita aja kalau nonton ya apa yang tertarik kan, kalau nggak tertarik main not interested. Jadi ya gitu. Oh itu teman-teman. Jadi kalau misalnya memang rasa-rasanya tontonannya itu nggak bagus, ya udah klik aja tuh tombol not interestnya. Jadi apa yang kalian konsumsi itu bisa ke filter gitu. Untungnya ada fitur itu. Nah ya itu good fitur sih menurut aku. Terus kita juga harus memandang TikTok ini sebagai sarana kita lah untuk memperkenalkan budaya kita. Jangan kita pula yang terpengaruh budaya orang kan. Ini kan kita menganggapnya sebagai counter hegemon kan, budaya Korea
Iya benar, jangan malu sama budaya sendiri. Oke, kayaknya cukup ya bincang-bincang agak singkat kita pada pagi hari ini gitu. Agak singkat ya, karena kalau dibilang singkat enggak juga. Tapi semoga teman-teman semua nggak bosan nontonnya, karena kita bakal ada episode lebih seru selanjutnya gitu dengan teman-teman yang baru lagi mungkin. Oke, dari semua yang udah kita bincangin tadi, kita bisa ambil nih intinya lah ya, karena dari tadi panjang banget gitu. Aku simpulin lagi kalau yang kita bahas hari ini tuh tentang TikTok, globalisasi, dan tentunya tentang identitas lokal. Gimana sih ternyata adanya platform TikTok ini, media ini itu salah satu bisa jadi pemanfaatan untuk melawan kultural budaya yang selama ini kita agung-agungkan, hegemoninya Barat, yang sampai aku dibilangin nggak keren karena nggak suka Barat guys gitu. Itu tuh nggak boleh ada stereotip kayak gitu ya, kita jelas keren kok gitu. Jadi gimana bisa seperti itu ya, karena ada ada terbentuk stereotip di situ, kemudian ada tren-tren di sana, dan ada FOMO-FOMOan di sana, kemudian ada percampuran budaya juga, hibriditas budaya tadinya itu bentuk kita untuk mempertahankan identitas kita, identitas lokal kita, dan semuanya terjadi di TikTok sebagai media perantaranya gitu. Tapi nggak cuman sekedar itu aja gitu. Yang kita perlu highlight di TikTok ini bagaimana kita sebagai konsumen, pengguna bisa memfilter apa yang kita konsumsi gitu. Bagaimana kita bisa melihat jauh nih TikTok ini sebagai peluang kita buat menaikkan lagi apa yang harusnya kita bangun lagi gitu, budaya-budaya yang harusnya kita bangun lagi. Oke, kayaknya segitu aja pertemuan kita, bincang-bincang kita pada pagi hari ini gitu. Kayaknya teman-teman gak bakal bosan ya ketemu aku lagi, ketemu Zahwa lagi, Astrid lagi, Jaya lagi, Tia lagi di segmen-segmen pembicaraan berikutnya. Dadah.